Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mendapatkan rumus-rumus di dalam sudut rangkap. Di mana sudut rangkap sendiri yang saya tuliskan di sini ada 3. Yang pertama adalah sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Yang kedua cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Yang ketiga, tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana rumus ini didapatkan, rumus sudut rangkap ini didapatkan dengan menggunakan bantuan dari materi sebelumnya, yaitu materi jumlah dan selisih dua sudut, yang sudah saya tuliskan di bawah ini. Sebelum membahas ke sin 2 alfa, bisa menjadi 2 sin alfa cos alfa, kalian perhatikan bentuk yang sekiranya bisa menjadi 2 alfa. Tentu saja jika kita bicara 2 alfa itu adalah suatu dari penjumlahan, jadi kita lihat rumus yang penjumlahan di sini. Jadi jumlahnya. Perhatikan kalau di sini adalah beta. Bagaimana jika di dalamnya itu adalah kita ganti dengan alfa sama-sama dengan alfa. Apakah rumus selanjutnya akan berubah? Kalian perhatikan di situ. Misal kita tulis itu ada sin alfa ditambah alfa, tentu saja menjadi sin 2 alfa. Ya kan? Alfa tambah alfa sama dengan 2 alfa. Nah, dari 2 alfa ini berarti kan sudah kita dapatkan di sini sudut rangkapnya. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus di sini juga, kita sesuaikan dengan rumus ini bahwa sin alfa plus alfa, gitu kan, bisa berubah juga menjadi sin alfa, kita sesuaikan dikali cos. Di sini karena di sini ada beta, kita ganti semua menjadi alfa. Ini alfa, di sini juga alfa. Maka rumusnya menjadi cos alfa ditambah cos alfa dikali sin alfa. Nah, karena kedua bentuk ini, kalian perhatikan di sini, ini adalah sesuatu yang sama. Sin alfa kali cos alfa itu sama juga dengan sin alfa kali cos alfa sebelah sini, meskipun bentuknya berbeda, tapi itu sebelah satu yang sama. Misal kita satu sama bisa dijumlahkan menjadi 2 sin alfa dikali cos alfa. Nah, berarti dengan kata lain, sin 2 alfa bisa kita rubah menjadi bentuk 2 sin alfa dikali cos alfa. Nah, itu adalah mendapatkan dari sin 2 alfa. Selanjutnya, menurut saya ini tidak terlalu susah ya, karena ini cuma kayak penjabaran dari jumlah, rumus, jumlah, dan selisih dua sudut yang sudah dituliskan di sini. Selanjutnya, bagaimana mendapatkan dari cos 2 alfa? Tentu saja kita menggunakan ide yang sama dari sin alfa, di mana cos 2 alfa itu kan tentunya didapatkan dari cos alfa ditambah alfa. Benar ya? Nah, kita cari di dalam rumus jumlah dan selisih sudut, di mana cos alfa plus alfa, di mana di sini ada beta, jadi semua beta di sini menjadi alfa. Kita rubah menjadi alfa. Cos alfa dikali cos alfa kurangi sin alfa dikali sin alfa. Cos alfa dikali cos alfa tentu saja cos kuadrat alfa
cos alfa kuadrat ya kurangi ini juga sin alfa kuadrat. Di dalam trigonometri jika adalah kuadrat bisa ditulis menjadi seperti ini, cos kuadrat alfa. Jadi cosnya yang kuadrat, bukan alfanya ya, bukan alfanya yang kuadrat, tapi adalah cosnya kuadrat. Berlaku juga dengan sin. Sin kuadrat alfa. Maksudnya adalah ya sin alfa dikuadratkan itu adalah bisa diringkas menjadi sin kuadrat alfa. Dengan kata lain, untuk pembuktian dari cos 2 alfa itu didapat dari itu. Ini. Kita sudah mendapatkan sin 2 alfa dan kita sudah tahu cara mendapatkan cos 2 alfa. Jadi sebenarnya sudut rangkap ini adalah seperti halnya lanjutan atau bentuk lain dari jumlah dan selisih dua sudut. Bagaimana dengan tan? Nah, tan juga sama aja sih. Kita gunakan ide yang sama, di mana tan 2 alfa itu kita dapatkan dari tan alfa ditambah alfa. Kita cari rumus tan alfa ditambah alfa. Di sini bedanya ada beta, berarti semua beta menjadi alfa. Kita tinggal ganti-ganti aja di sini kayak ini. Tan alfa ditambah tan alfa per 1 min tan alfa dikali tan alfa sama dengan tan alfa ditambah tan alfa menjadi 2 tan alfa per 1 min tan alfa dikali tan alfa, sama halnya yang di atas tadi, cos alfa dikali cos alfa menjadi cos kuadrat alfa, berarti juga berlaku dengan tan, jadi tan kuadrat alfa. Dengan kata lain, tan 2 alfa didapatkan nilai 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Nah, itu adalah cara mendapatkan rumus-rumus di dalam sudut rangkap ini. Ini cara mendapatkannya. Lalu, jika soal ini ada sesimpel itu, apakah benar-benar soalnya itu simpel? Enggak. Sebenarnya soalnya ini sebenarnya variasi yang sangat, menurut saya ini variasi yang sangat bebas ya. Karena bentuk-bentuknya itu kan bisa dirubah-rubah. Nah, contoh yang menurut saya sedikit yang tidak biasa di bentuk kalian adalah contoh soal berikut. Ini contoh soal ini, dimana buktikan bahwa cos pangkat 4x dikurangi sin pangkat 4x sama dengan cos 2x. Nah, kalau tadi alfa, sekarang x. Nah, kita disuruh, contoh soal di sini, kita disuruh untuk membuktikan bahwa cos pangkat 4x dikurangi sin pangkat 4x itu dan nilainya cos 2x. Nah, soal-soal seperti ini adalah soal-soal yang membutuhkan apa ya namanya, ingatan atau kita hafal di mana rumus-rumus yang sudah kita pelajari untuk membuktikan bahwa nilai dari cos pangkat 4x min sin pangkat 4x itu ada nilainya cos 2x. Sebenarnya untuk menjawab ini kita bisa punya dua cara. Yang pertama, kita rubah bentuk yang cos 4x atau sebelah kiri menjadi bentuk kanan, atau sebaliknya bentuk kanan menjadi bentuk kiri. Dua-duanya sama aja. Tapi menurut saya yang paling mudah atau paling enak itu ketika bentuk yang bukan sederhana, di mana bentuk sebelah kiri dijadikan ke bentuk kanan, menjadi bentuk sederhana. Ingat, ketika kalian menemukan soal membuktikan, ingat bentuk yang dijabarkan, yang
dalam artian belum sederhana, karena rubah menjadi bentuk sederhana. Nah, ini adalah kayak semacam tips ya. Jadi menurut saya yang paling mudah itu ya, kita kerjakan dengan coba mengerjakan sini. Cos pangkat 4x dikurangi sin pangkat 4x, kita akan rubah menjadi bentuk cos 2x. Kita mulai dari sini. Cos pangkat 4x dikurangi sin pangkat 4x. Nah, dari sini sebenarnya kita gunakan rumus yang sudah kita kuasai, di mana kita sudah mempunyai dua rumus, yaitu sudut rangkap dan jumlah dan selisih dua sudut di sini. Yang ungu dengan yang background putih sini. Ini dengan ini. Kita sudah punya ke ini. Nah, untuk kasus yang ini adalah penerapan dari rumus sudut rangkap. Kenapa kok bisa gitu? Kalian perhatikan bentuk cos 2x. Oh, ini ternyata cos 2x. Oh, berarti dengan kata lain, cos 2x atau cos 2 alfa ini ada kaitannya dengan ini. Cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, padahal, kok ini bisa bentuknya cos 4. Cos pangkat 4x dikurangi sin pangkat 4x. Nah, dari situ kita sedikit memanipulasi. Atau kita sedikit memaksakan bagaimana cara 4 ini menjadi kuadrat. Sejak kita ingat pelajaran SMP yaitu pemfaktoran, nah bahwa cos pangkat 4x dikurangi sin pangkat 4x bisa kita rubah menjadi bentuk cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x dikalikan dengan cos kuadrat x kurangi sin kuadrat x. Kalau kita coba kalikan cos kuadrat x dikalikan ini ya. Ini kan cara mengalikan kan gini. Terus sini ke sini ya. Ke sini juga ini ke sini, ini ke sini. Nah, tentu saja jika kita kalikan seperti itu akan ketemu bentuk ini. Nah, selanjutnya ada bentuk lain atau ada suatu identitas di dalam trigonometri bahwa suatu nilai, ini ada suatu catatan juga, catatan selain catatan cara untuk membuktikan, ada catatan lain yaitu catatan bahwa suatu nilai cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu bernilai 1. Nah, untuk sementara kalian hafal ini. Kapan-kapan kita akan membuktikan bahwa cos kuadrat x sama ditambah sin kuadrat itu nilainya 1. Tapi untuk kasus kali ini kalian harus menerima ini dulu, bahwa nilai cos kuadrat x plus sin kuadrat x nilainya adalah 1. Nah, dari sini bahwa cos kuadrat x plus sin kuadrat x nilainya adalah 1. Jadi 1 dikali. Nah, kita tahu bahwa cos kuadrat x min sin kuadrat x adalah suatu bagian dari sudut rangkap, yaitu bernilai dengan cos kuadrat alfa, bedanya dengan sin kuadrat alfa, ini adalah cos 2 alfa. Bisa kita rubah menjadi cos 2x. Ketika ada perkalian 1 dikali cos 2x, berarti nilai juga cos 2x. Dan kata lain, terbukti bahwa nilai cos pangkat 4x dikurangi sin pangkat 4x dan nilainya cos 2x. Nah, seperti itu cara untuk membuktikan. Jadi kita gunakan rumus-rumus yang sudah kita kuasai, di mana bentuk ini adalah bentuk sudut rangkap, sudut
rangkap. Sementara bentuk yang sebelah sini adalah catatan lain atau bentuk identitas lain, namanya identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Tentu saja kalau bentuk-bentuk seperti ini ada namanya, tapi ide yang paling mahal adalah bagaimana caranya cos pangkat 4x min sin pangkat 4x dirubah menjadi bentuk pemfaktoran seperti ini, hingga didapatkan nilai dari cos kuadrat cos 2x. Itu adalah salah satu penerapan untuk sudut rangkap. Menurut saya penerapan yang paling susah, karena apa? Kita menggunakan kemampuan-kemampuan lain untuk mengerjakan suatu permasalahan. Biasanya saya lebih suka ketika sudah terpenuhi, jadi terbukti bahwa cos 4x min sin pangkat 4x sama dengan cos 2x gitu. Ada kesimpulan, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika sedikit tidak jelas ya tolong dipahami. Jika tulisannya sedikit kurang bagus ya tolong dimaafkan, karena saya baru belajar menggunakan alat yang baru. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.